Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jelas Harika Purba dari SMA Negeri 1 Jatisari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi sejak dini. Apa itu korupsi? Secara harfiah, korupsi diambil dari kata corruptio yang artinya busuk. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama adalah suap. Suap adalah pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisi atau kekuasaan. Yang kedua adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah menghindari pembayaran pajak atau menyembunyikan aset untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal. Yang ketiga yaitu kolusi. Kolusi adalah kesepakatan antara individu atau etnis untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain atau masyarakat secara umum seperti manipulasi lelang atau harga. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan memaksa individu atau perusahaan untuk membayar uang atau memberikan keuntungan lainnya dengan ancaman atau tindakan kekerasan. Dampak negatif dari korupsi yang pertama ialah memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Korupsi dapat memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi dengan menguntungkan golongan yang memiliki akses kekuasaan dan sumber daya, sementara merugikan masyarakat yang kurang beruntung. Ini memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Yang kedua, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi memperhambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi dan meningkatkan biaya bisnis. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan publik dibelanjakan dengan tidak efisien atau bahkan disalahgunakan. Ini mengurangi investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketiga, korupsi dapat menyebabkan krisis kesehatan dan pendidikan. Karena kekurangan dana dalam sektor kesehatan dan pendidikan, hal ini yang menyebabkan layanan yang buruk dan akses yang terbatas bagi masyarakat. Hal ini yang dapat memperburuk masalah kesehatan dan menghambat kemajuan pendidikan yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Yang keempat, mengancam prinsip keadilan hukum karena dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hal ini bisa berdampak negatif pada perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan tingkat kejahatan, dan merusak kepercayaan masyarakat kepada keadilan. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang korupsi, dampak negatifnya, serta cara-cara untuk mencegah dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga membentuk moral dan karakter anti korupsi dengan cara menambahkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, berlatih melalui kantin kejujuran. Yang kedua, berlatih mengoreksi sendiri tugas atau latihan. Yang ketiga, berlatih mengidentifikasi karakter jujur. Yang keempat, berlatih memahami manfaat kejujuran dan kedisiplinan. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran mencakup tindakan untuk selalu berbicara dan bertindak secara jujur tanpa menyembunyikan informasi penting atau melakukan penipuan. Yang kedua, transparansi. Mengharuskan bahwa proses dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik atau privatisasi harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang ketiga, akuntabilitas. Pentingnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil baik di sektor publik maupun swasta, serta siap untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang tidak sesuai. Keempat, integritas. Menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai
prinsip dan tindakan, serta menjaga kejujuran dan moralitas dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, keadilan. Keadilan mengutamakan pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa adanya diskriminasi atau pemberian hak istimewa kepada pihak-pihak tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mari wujudkan pemuda anti korupsi dan katakan tidak pada korupsi. Mari menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.